Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 918 billion dollar atau turun sekitar 2,76%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 19.070, Ethereum 1.279, BNB 270, XRP 0,49, Cardano 0,39, Solana 31, dan Dogecoin berada di urutan ke-10 dengan harga 0,059 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 7%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama disampaikan di sini, over 12K Brazil companies declare crypto holdings in record high. Jadi, ini adalah data terbaru dari Brazil menyebutkan bahwa ada sekitar 12.000 perusahaan yang terdaftar di Brazil itu mempunyai exposure terhadap kripto. Dan ini adalah peningkatan sebesar 6,1% jika dibandingkan dengan bulan Juli kemarin, yang terdaftar hanya 11.360. Jadi, semakin banyak perusahaan-perusahaan atau companies-companies yang mempunyai gitu ya, exposure terhadap cryptocurrency di balance sheet mereka. Namun, menariknya guys, however, the number of individual Brazilian investor holding crypto fell from the prior month down to 1.3 million in August. Jadi, ini yang menarik guys, ketika banyak perusahaan-perusahaan besar, banyak pemain-pemain besar melakukan akumulasi secara terus-menerus, bahkan angkanya terus meningkat, tapi yang terjadi di retail itu justru sebaliknya. Mereka malah terlihat kurang tertarik. Oke, ini tidak hanya terjadi di Brazil guys. Hampir di semua tempat sama gitu. Ketika kita melihat tahun 2021 kemarin, apalagi di pertengahannya kita menembus ke all time high, orang-orang itu euforia, semuanya pengen beli kripto. Oke, dari tetangga kalian, rekan kerja kalian, siapapun, kemana-mana ngomongin kripto. Gitu kan? Dengan harapan kenapa? Mereka membeli itu dengan harapan naik terus gitu. Nggak ada koreksinya, nggak akan bear market. Pokoknya mereka pengen kaya raya gitu dengan membeli cryptocurrency, padahal mereka tidak sadar bahwa mereka membeli itu di all time high. Oke? Masalah besarnya bukan di situ sebenarnya. Tapi masalah yang lebih besar adalah ketika kita masuk ke bear market sekarang, ketika harga kripto lagi di diskon 70%, 80%, bahkan ada yang 90%, justru mereka-mereka ini nggak tertarik gitu, dan nggak minat. Ini menunjukkan bahwa memang sebagian besar retail-retail itu masuk hanya karena FOMO gitu. Mereka nggak ngerti kenapa mereka investasi di kripto, apa tujuannya, gitu kan, kenapa mereka harus hold, dan seterusnya. Itu nggak ada sama sekali. Mereka mungkin hanya ikut-ikutan, dan ketika mereka melihat aset mereka terus drop, dari yang all time high 69.000 sekarang sampai 20.000, rata-rata mungkin udah menyerah duluan gitu. Ya karena mereka nggak ngerti kenapa mereka invest, yang mereka tahu hanya harganya naik turun doang, tapi mereka nggak tahu yang terjadi belakang layar itu apa gitu. Nah, ini yang nanti akan membedakan kalian-kalian yang sekarang masih tetap bertahan dan melakukan akumulasi ketika berada di bear market dengan mereka-mereka yang sudah terlanjur menyerah dan masuk ke kripto hanya karena pengen cuan doang, tapi nggak ngerti kenapa mereka investasi di cryptocurrency. Jadi mindsetnya kebalik gitu. Justru pada saat bear market, inilah saat terbaik gitu guys untuk melakukan akumulasi karena harga koin lagi murah banget. Oke? Kalau misalnya kalian menunggu cycle baru kembali datang, udah menembus all time high baru kalian beli lagi, saya tidak mengatakan kalian nggak bisa cuan gitu ya. Bisa tetap cuan, tapi mungkin potensinya tidak lagi segede ketika kalian membeli ketika di bear market. Terlebih lagi sekarang kalian lihat koin-koin kesayangan kalian, rata-rata drop itu minimal 70% deh, 70%, 80%, 90%. Oke, diskonnya gede-gedean. Kalian bisa bayangkan saja gitu ya, kalau di cycle berikutnya, anggap saja sekarang koin kalian terdiskon 90%. Jadi sekarang kalian lagi dikasih kesempatan gitu loh guys. Seperti orang-orang yang membeli ketika
berada di bear market sebelumnya, 2018-2019, mungkin kalian akan mengatakan ke mereka, wah kalian beruntung ya membeli Bitcoin di tahun 2018-2019 ketika itu harganya cuma berapa ratus dolar gitu. Coba saya beli waktu itu. Kalian nggak tahu sakitnya nge-hold ketika di tahun 2018-2019 ketika itu juga bear market, nah kita sideways selama berbulan-bulan. Kalian cuma taunya ketika dia sudah panen. Nah, hal yang sama juga akan terjadi ke kalian ketika nanti kita sudah masuk ke cycle yang baru dan kalian sudah melakukan akumulasi dari sekarang ketika kita berada di bear market, orang-orang akan menyebut kalian beruntung. Wah, beruntung ya kamu nanti kemarin belinya di 2022, harganya masih murah banget, sekarang udah mahal. Coba saya beli juga kemarin. Nah, itu yang akan terjadi gitu. Jadi, sekali lagi guys, hang in there, we're in a bear market. Ini memang menyakitkan kadang-kadang. Yang diperlukan sekarang adalah mentalitas kalian. Untuk terus bertahan dan memang mindsetnya harus long term gitu. Oke? Sabar guys, sabar. Dan secara historis kita udah buktikan, orang-orang yang dikasih reward paling banyak di dunia kripto adalah orang-orang yang bersabar nge-hold. Jadi pastikan kalian tetap bertahan, dan sekali lagi mudah-mudahan hampir semua dari viewer saya nanti akan ikutan panen di cycle bull market berikutnya. Oke, jadi itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, Paul Tudor Jones says he still has Bitcoin exposure amid market downturn. With a reported net worth of roughly $7.5 billion, the veteran hedge fund manager said he still has a very minor allocation of Bitcoin. Jadi salah satu legenda trader guys, trader legendaris namanya Paul Tudor Jones. Dia adalah seorang hedge fund manager juga, veteran gitu ya, dan mempunyai jumlah aset sebesar 7,5 miliar dolar. Oke, bukan rupiah guys, 7,5 miliar dolar. Dan dia pribadi mengatakan bahwa dia mempunyai alokasi dalam bentuk Bitcoin. Oke, jadi sebagian dari aset dia, kurang lebih 1-2% itu berada dalam kripto. Dan di sini disampaikan, John said he thought cryptocurrencies like Bitcoin will have value at some point in the future higher than the current price of $19,236. Jadi dia si John sendiri menyampaikan di salah satu wawancaranya bahwa dia beranggapan bahwa Bitcoin pasti akan mempunyai value ke depan. Oke, dia nggak bisa pastikan itu kapan, tapi dia mengatakan bahwa dia melihat akan ada value di Bitcoin di satu waktu, di masa yang akan datang, dan harganya dia mengatakan dia sangat yakin akan jauh lebih tinggi daripada harga hari ini. Oke, dan ini adalah salah satu orang tercerdas di dunia loh guys. Terlebih lagi dia adalah seorang trader legendaris, seorang Paul Tudor Jones. Kalian bisa search saja di Google, dia ya cukup dikenal lah gitu. Dan ini adalah statement dari dia. Kembali, ini akan membuat saya lebih yakin lagi, confidence lagi bahwa pilihan saya untuk sekarang berinvestasi di cryptocurrency itu sudah tepat. Ya walaupun tentunya saya terus sampaikan gitu ya, walaupun kita yakin gitu ya, kita confidence terhadap apa yang kita investasikan, bukan berarti kita harus all in guys. Bukan berarti kita harus jual rumah lalu beli Bitcoin, jual mobil beli Bitcoin, nggak seperti itu. Memang kita masukkannya yang sudah jatah untuk investasi. Oke, terlebih lagi memang kita sekarang berada di bear market, ya otomatis kita belum bisa berharap terlalu banyak penghasilan dari kripto. Ya kalian mungkin harus berfokus dulu ke pekerjaan utama kalian. Jadikan ini hanya sebagai ya sampingan aja dan investasi jangka panjang aja. Gitu ya. Jadi pastikan pakailah uang dingin. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke chart, untuk kalian yang masih mencari exchange untuk melakukan diversifikasi aset, sekali lagi Bybit bisa menjadi salah satu pilihannya, karena di Bybit kalian bisa memanfaatkan semua fitur yang ada, baik dari trading NFT, kalian bisa staking, dan staking fleksibel juga bisa, kalian bisa trading spot, futures. Kebetulan mereka juga lagi adakan event di mana kalian tidak perlu membayar fee sama sekali ketika kalian trading di spot. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar. Dengan klik link tersebut dan mendaftar, kalian mendapatkan kesempatan juga untuk memenangkan reward hingga 60-an juta rupiah. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari 4-hour chart terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kalian ada nonton video saya semalam, harusnya sedikit banyak kalian udah tahu bahwa saya pribadi memang masih expect bahwa akan terjadi koreksi yang lebih dalam di Bitcoin ketika kita memang melihat ada
uh, price action yang menunjukkan bahwa Bitcoin kesulitan untuk mampu break di atas area 19.500 yang merupakan area key level yang sebelumnya major support. Ketika kita breakdown berarti kita flip lagi menjadi area resistance gitu ya. Terlebih lagi memang di time frame yang kecil di 1 hour chart kita melihat ada pergerakan yang cenderung korektif di sini guys, oke? Dan saya sampaikan ketika kita breakdown saya bisa melihat Bitcoin untuk minimal kembali nge-retest ke sekitaran area trendline di sini, dan so far gitu ya mengikuti persis dengan yang saya sampaikan di video kemarin. Nah, untuk hari ini berita buruknya adalah guys, kita justru tidak mampu maintain di atas trendline di sini, oke? Nah, kalau misalnya kita tidak segera mungkin closing lagi di atas trendline di sini, saya rasa kita akan kemungkinan besar kembali nge-retest area major support di sekitaran area 18.500 sampai 18.600. Cuman yang perlu kalian keep in mind adalah bahwa kita mendapatkan penurunan yang di sini, tapi itu cenderung tidak terlalu impulsif guys, alias cenderung korektif gitu ya, dan kita sekarang juga membentuk semacam trendline di sini. Nah, kalau katakanlah kita kembali mampu breakout dari trendline di sini dan kemudian kita mampu maintain di atas ini, yang berarti kita melakukan dua hal. Pertama, kita break dari trendline ini, sekaligus kita kembali maintain di atas area trendline di sini. Maka menurut saya ini adalah pertanda baik dan kemungkinan kita bisa mendapatkan semacam bounce gitu ya, mungkin minimal kembali ke sekitaran area 19.600-an. Oke? Tapi kalau hal tersebut tidak terjadi dan kita hanya terkonsolidasi di sekitaran area di sini, dan kemudian mungkin membentuk bearish continuation pattern, maka target berikutnya adalah di sekitaran area 18.600 sampai 18.300-an. Dan ketika kita nyampe ke sini, ini justru adalah chance lagi guys untuk mendapatkan long setup bagi saya. Kenapa? Karena sekali lagi, kita masih dalam range di sini guys. Oke, selama kita ranging sideways di sekitaran area di sini, selalu saja ada chance untuk kita bolak-balik di sekitaran area di sini. Gitu ya, jadi setiap kali kita menyentuh kedua key level ini adalah sebenarnya kesempatan seperti yang kemarin terjadi di sini nih, di mana saya sampaikan ini adalah potensial double top dan kita minimal bisa kembali revisit ke sekitaran area di sini. Ini mungkin bisa menghasilkan cuan untuk kalian, dan hal yang serupa juga terjadi kalau kita kembali retest ke sekitaran area di sini. Walaupun tentunya kita harus tetap menerapkan risk management yang baik gitu ya. Selagi kita masih dalam range ini, oke, sekali lagi, kita masih mempunyai kesempatan untuk tetap mendapatkan bounce bolak-balik di sekitaran area di sini, sampai pada akhirnya market mampu maintain, break dan maintain di atas salah satu dari kedua area ini, baru dari sana kemungkinan kita akan mendapatkan pergerakan yang lebih sustain, atau lebih berkelanjutan. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, kemungkinan kita masih akan bolak-balik di sekitaran area di sini. Oke, dan sekali lagi, kalian perlu ingat, dalam beberapa hari ke depan kita akan melihat data CPI dirilis di Amerika Serikat. So, kalaupun kalian pengen trading, mungkin kalian harus pastikan kalian sudah siap dengan resiko volatilitas yang akan terjadi nanti. Oke, untuk sementara jadinya, kalau kita tidak mampu break di atas trend ini lagi guys, atau kembali reclaim di atas area ini, tentunya kemungkinan besar kita bakalan drop lagi menuju ke sekitaran area 18.600 sampai 500. Tapi kalau misalnya dalam 2-3 jam ke depan kita kembali mendapatkan bounce dari sini dan kemudian reclaim di atas area ini, menurut saya ini adalah pertanda yang cukup baik dan kemungkinan kita bisa kembali mendapatkan semacam bounce menuju ke sekitaran 19.500-an. Jadi untuk sementara saya rasa kalaupun kita drop lagi, bagi saya tidak akan melakukan short di sini. Saya lebih prefer untuk melakukan mencari setup untuk long. Kenapa? Karena dari segi risk and reward guys. Berbanding terbalik kalau misalnya kemarin di sini. Kalau kemarin di sini RR-nya lebih baik kalau kita short. Sebaliknya kalau kita menuju ke major support, ya saya lebih prefer untuk cari peluang untuk long. Jadi kalaupun kita drop lagi di sini, saya mungkin tidak akan mencari short setup gitu ya. Kecuali kalian sudah masuk dari kemarin di sini, breakout, breakdown, dan kemudian kalian masuk. Kalian mungkin sudah boleh at least untuk menggeser stop loss-nya ke area entry, atau kalian mungkin bisa track profit sebagian. Selebihnya mungkin kalau kalian masih pengen menunggu melihat apa yang terjadi di sini, selama kita maintain di bawah trend ini dan kemudian terkonsolidasi, makin lama dia konsolidasinya di bawah ini, semakin besar peluang bahwa kita akan meneruskan penurunannya ke sekitaran 18.600 sampai 500. Oke, jadi itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.